melakukan perbaikan, penghematan bahan bakar, hingga meningkatkan keselamatan penumpang. Fitur-fitur andalan dari Transtrek untuk transportasi bus meliputi driver behavior, pantau kecepatan, akselerasi, pengereman, dan perilaku pengemudi dalam bus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Driver monitoring system, ketahui tanda-tanda kelelahan pengemudi seperti mengantuk, menggunakan handphone, merokok, tidak melihat jalan, dengan mendapatkan peringatan agar pengemudi dapat fokus kembali. Passenger counting, hitung jumlah penumpang yang naik dan turun, kapasitas maksimum bus, dan analisis kepadatan penumpang di setiap rute melalui penggunaan pintu dan kursi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian bus. Kamera solution, pantau keselamatan penumpang pada sisi depan, dalam, dan belakang bus untuk kurangi resiko kejahatan dan pemberian bukti apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Speed limiter, batasi kecepatan maksimum bus sesuai dengan peraturan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memperpanjang masa pakai mesin pada kendaraan. Overspeed sensor, berikan peringatan berupa suara pada pengemudi ketika kendaraan melebihi batas kecepatan agar dapat meningkatkan keselamatan para penumpang. Dengan solusi yang diberikan oleh Transtrek, perusahaan transportasi bus Anda dapat mengetahui berapa lama pengemudi dalam masa kerja dan istirahat, tracking secara real-time, driver behavior, hingga meminimalisir adanya kecelakaan ketika berkendara. Transtrek, solusi untuk semua masalah keselamatan penumpang dan keamanan kendaraan Anda. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Nizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrek semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrek. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrek, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh tim operasional kami. Menurut kami, sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu adalah fitur yang nomor satu. Fitur yang kami rasakan dan sangat penting adalah speed buzzer, dan dengan adanya speed buzzer, kami dapat mengetahui apakah mereka semua sudah melewati dan juga dapat melakukan warning ke driver-driver langsung. Semenjak menggunakan fitur-fitur Transtrek, tentunya kami dapat melakukan cost saving dari segi BBM, karena rute-rute yang sudah ditentukan dengan adanya GPS live tracking, kami dapat mengetahui apakah sudah tepat dengan rute yang kami tentukan atau driver ini keluar dari arah-arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada BBM yang inefisien atau keluar dari yang sudah ditentukan dari perusahaan kami. Ya, Transtrek telah memberikan pelayanan yang sangat baik, baik itu dari sales, customer service, dan teknisi kepada kami Joglo Semar. Kami percaya para customer dari Joglo Semar merasakan beberapa dampak positif dalam penggunaan fitur-fitur dari Transtrek. Contohnya, memperoleh informasi yang lebih akurat tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan, mengurangi ketidakpastian dan keterlambatan dalam perjalanan, peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Sebagai bisnis transportasi di Yogyakarta, penting untuk terus memantau tren dan perubahan pasar, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, menjaga standarisasi layanan yang tinggi dan fokus pada keamanan dan kenyamanan penumpang akan menjadi kunci keberhasilan dalam industri transportasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami akan mengadopsi fitur-fitur Transtrek untuk bisnis kami yang lain. Transtrek, mitra sehati bisnis transportasi. Terima kasih Transtrek.
Platform all-in-one TransTrek mempunyai berbagai macam solusi yang dapat Anda gunakan untuk membantu operasional armada Anda. Kali ini Fleet Telematic Solution dari transtrek.id akan menjelaskan beberapa fitur keselamatan andalan yang dapat digunakan di dalam armada trek Anda. DMS, Driver Monitoring System. Kamera DMS pada dashboard akan memberikan peringatan apabila pengemudi merokok, gunakan handphone, mengantuk, tidak melihat jalan, ataupun tidak berada di kursi pengemudi, sehingga driver dapat berfokus dalam membawa kendaraan. ADAS, Advanced Driver Assistance System. Kamera ADAS yang mengarah ke jalan akan memberi peringatan jika ada objek yang berada di depan kendaraan. Kendaraan terlalu mepet dengan bahu jalan, ataupun kendaraan di depan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Foot sensor. Foot sensor yang ada pada pedal gas dan rem akan memberi peringatan ketika mendeteksi kaki pengemudi yang sedang duduk bersila atau tidak berada di depan gas dan rem. Obstacle sensor. Obstacle sensor pada belakang kendaraan akan memberi Anda peringatan jika sensor mendeteksi objek yang berada di belakang kendaraan dengan radius yang telah ditentukan. Seatbelt sensor. Seatbelt sensor akan memberikan Anda peringatan jika mendeteksi pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman selama berada di kabin kendaraan. Overspeed sensor. Overspeed akan memberikan Anda peringatan ketika kendaraan telah melebihi kecepatan yang ditentukan. 360 kamera. Pemasangan kamera pada 4 titik yaitu depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang akan membantu pengemudi dalam menampilkan video secara 360 derajat untuk melihat area blank spot pada kendaraan. Fleet Management System memastikan bahwa lokasi kendaraan Anda dapat dipantau dengan mudah. Dapatkan juga fitur tambahan seperti driver behavior, voice monitoring, fuel monitoring, speed limiter, driver ID, immobilizer dan double protect, temperature sensor, door status, dan lainnya dalam Fleet Telematic Solution dari transtrek.id. Transtrek.id, your number one leading company in fleet telematics industry. Armada adalah faktor terpenting dalam proses perpindahan produk. Dengan sistem armada yang terkoordinasi, perpindahan produk pun akan tepat waktu dan berjalan lancar. DNR Corporation sudah bekerja sama dengan TransTrek sejak bulan Agustus tahun 2022. Dan kenapa kita pilih TransTrek? Karena TransTrek itu mempunyai fasilitas dan aplikasi yang sangat berguna bagi operasional kami. Oke Pak, kalau misalkan sudah tiba di Bandung atau ada kendala, bisa hubungi saya ya Pak? Oh iya, baik. Makasih banyak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang paling bermanfaat adalah fitur real-time monitoring, yang dimana kami dapat memantau semua pergerakan unit kami, dan kami juga dapat memantau driver kami, penggunaan BBM, bahkan sampai waktu tempuh atau kecepatan dari kendaraan tersebut. Sebelum menggunakan TransTrek, kami mengalami kesulitan dalam memonitor kendaraan-kendaraan kami. Karena menggunakan GPS yang sederhana, sehingga tidak ada pelaporan, tidak ada report, tidak ada real-time monitoring yang ada di unit kami. Cost saving pasti ada, karena kami melakukan penghematan sebesar 30% semenjak kami menggunakan TransTrek. Seluruh aktivitas pun juga jadi lebih efisien dan tepat waktu. Ya, selain aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh TransTrek, pelayanan dari TransTrek pun juga sangat bagus, sangat baik. Karena kapanpun kami menghubungi atau kapanpun kami mengalami masalah, tim TransTrek selalu siap dan kami selalu mendapatkan respon yang cepat, membantu kami menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun secara tidak langsung, mereka juga pasti saya yakin bahwa mengalami efisiensi dan optimasi untuk pengiriman mereka. Karena kami pun juga merasakan optimasi dan efisiensi yang sama dalam setiap pengiriman kami.
Terima kasih Transtrek. Manipulasi, pencurian, atau penggantian isi barang sangat beresiko terjadi pada pengangkutan barang menggunakan kontainer atau peti kemas. Terlebih lagi, dengan data pengiriman termasuk informasi waktu, tempat, dan kondisi kontainer yang kurang tepat, menjadikan pelacakan tidak akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai webinar hari ini, saya informasikan terlebih dahulu bahwa webinar ini akan direkam dan diupload ke YouTube channel kami Transtrek Indonesia. Jadi bagi penonton setia yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat YouTube channel kami yaitu Transtrek Indonesia. Dan bagi peserta webinar yang tidak bisa bergabung ke Zoom, Anda bisa menonton live streaming di YouTube Transtrek Indonesia. Linknya telah kami share di chat Zoom dan juga di Instagram Story. Selain itu, akan ada door prize belanja di akhir acara dengan total Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. Dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000. Dengan syarat, pastikan Anda telah registrasi di formulir pendaftaran yang tersedia dan mengisi data diri dengan lengkap. Menonton webinar ini sampai selesai, setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran di sesi undian. Pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ini tayang. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat, dan pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran. Karena data pemenang akan diambil oleh tim link pendaftaran tersebut. Dan bagi 3 orang penanya yang terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Tidak hanya itu saja, di akhir acara ini kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Tema webinar kita kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Meningkatkan keamanan bisnis kendaraan dengan teknologi yang komprehensif. Di sini saya sudah bersama 2 narasumber kita yang sangat spesial, yaitu yang pertama ada Bapak Haidor Rahmatullah, yang akrab dipanggil Pak Idong. Beliau ini merupakan Ketua Umum MCI atau Elfmania Cinta Indonesia. Halo Pak Idong. Lalu narasumber yang kedua ada Bapak Rifki Darmawan. Beliau ini merupakan Vice President of Sales and International Affairs Transtrek. Halo Pak Rifki. Halo Mbak Tita, selamat siang Pak Idong. Sehat Pak Idong ya? Alhamdulillah sehat Pak Rifki. Alhamdulillah. Dan saya sendiri, Tita Haryanti, sebagai moderator pada webinar hari ini. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja awali webinar ini dengan perkenalan. Dari Pak Idong terlebih dahulu ya. Oke. Halo Pak, barangkali Bapak bisa menceritakan mengenai MC Pak. Seperti MC itu apa, atau mungkin sejarahnya, sampai ke tujuan berdirinya MC itu Pak. Siap. Terima kasih atas waktunya Mbak Tita. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rahmatullah atau biasa dipanggil Idong. Saya tinggal di Situbondo,
kota terpencil dengan segala keterbatasannya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan adanya EMCI sedikit banyak Situbondo mulai dikenal di permukaan. Sedikit saya bercerita EMCI. EMCI ini sebetulnya organisasi yang berbasis para pelaku transportasi. Kalau Bapak ini pengen menghubungi ke Oke, bisa saya lanjutkan? Iya, silakan Pak. Oke. Ya, kami berawal dari media sosial di tahun 2014 yang diinisiasi oleh para pecinta elf atau para pemilik elf atau para supir-supir elf. Karena di tahun itu memang elf itu menjadi menjadi salah satu moda transportasi yang betul-betul masif di daerah yang ada di Jawa khususnya. Dinamika kita alami setelah teman-teman berinisiatif ketemu di permukaan. Kopdar itu diawali kegiatan di Sarangan. Sarangan yang kemudian ada diskusi kecil yang menghendaki bahwa EMC awalnya EMC kami, Elf Mania Community. Sementara ketika kita ngomong moda transportasi kan tidak hanya mengkerucut pada satu ATPM. Alhamdulillah setelah ada diskusi sedikit, kami berevolusi menjadi Elf Mania Community Indonesia. Karena sebagai ruang lingkup keabsahan kami dari sebuah perkumpulan dan paguyuban adalah berbasis organisasi. Seiring perjalanan ternyata populasi yang minat untuk berkumpul, minat untuk ketemu, minat untuk mendaftar itu makin banyak. Akhirnya kami merasa agak sedikit kelabakan waktu itu. Akhirnya komunikasi makin dinamis lagi bahwa kita harus melepaskan yang namanya ATPM waktu itu. Akhirnya disepakati saat hasil Rakernas pertama di Jogja tahun 2015, EMCI bersepakat menjadi sebuah organisasi yang berbadan hukum. Proses demi proses kita ikuti, akhirnya di per 2016 kami resmi menjadi organisasi yang berbadan. Dan di situ kita tidak mengkerucut pada satu ATPM, tapi kita adalah representasi masyarakat transportasi dan kepariwisataan. Populasi keanggotaan kami betul-betul majemuk, khususnya di bidang kepariwisataan. Pemilik transportasi ada, pemilik rumah makan bergabung dengan kami juga ada menjadi anggota, pemilik hotel juga ada, pemilik pusat oleh-oleh, destinasi wisata, dan apapun yang berbasis kepariwisataan kami bebaskan untuk menjadi anggota di kita. Karena yaitu tadi ketika ngomong kepariwisataan unsur-unsur itu tidak bisa dilepas. Jadi biar makin variabelnya makin banyak itu akan menjadi kontribusi sebagai literasi kami sebagai masyarakat transportasi untuk lebih mampu mendorong kepariwisataan lebih baik. Begitu sementara yang bisa saya sampaikan, selanjutnya nanti akan mengalir Mbak Moderator. Terima kasih. Oke Pak, sejarahnya sudah sangat lengkap ya Pak, Bapak ceritakan tadi. Jadi yang betul itu cara pembacaannya EMCI ya Pak? EMCI. Oke, jadi Elf Mania Cinta Indonesia. Jadi dari community itu kita berevolusi menjadi cinta karena berdasarkan tata kelola dan perundang-undangan tidak boleh ada yang berbasis Inggris murni. Nah, makanya kami waktu itu mensepakati dari community menjadi cinta, gitu, Mbak. Iya. Lalu tadi Bapak kan sempat mention ya bahwa yang berbasis kepariwisataan itu boleh bergabung.
Boleh. Namun apakah yang bergabung itu harus pengusaha Pak atau boleh yang individu saja gitu Pak? Tidak, konsep dasar organisasi adalah menjadi hak seluruh warga negara. Siapa yang berkehendak mengikatkan dirinya untuk berserikat, monggo. Yang penting mau tunduk dan patuh atas aturan yang kita miliki, serta punya orientasi dan visioner. Itu yang jadi penting. Karena sejauh ini pun di kami juga banyak yang sifatnya mania ada. Jadi dia tidak nyupir, ya orang duwe kendaraan, juga tidak menjadi bagian dari pelaku kepariwisataan, tapi dia pengen memiliki literasi dan informasi dalam suksesi transportasi dan kepariwisataan. Begitu Mbak Tita. Oke, berarti syarat bergabungnya itu cukup dengan ada kemauan dan yang bersangkutan mau patuh gitu ya Pak terhadap peraturan-peraturannya. Betul, Oke. betul. Kalau untuk sekarang Pak, tadi kan dari awal sejarah sampai yang sekarang itu anggotanya dan sudah tersebar di beberapa kota mana saja Pak? Oke, alhamdulillah Mbak Tita, hierarki kepengurusan di kami itu ada 3. Jadi ada kepengurusan pusat, alhamdulillah kantor pusat kami ada di Sragen. Memang agak menjadi polemik waktu itu karena dinamika orang perspektif pusat adalah Jakarta, tidak buat kami. Di perspektif pusat adalah tengah. Nah, kebetulan segmentasi dan keanggotaan kami mayoritas ada di Jawa. Makanya kami ambil keputusan di Sragen. Kota kecil, tapi menurut saya itu representatif dan kondusif untuk sebuah kantor. Itu yang pertama. Yang kedua ada Korwil, Mbak. Korwil itu membawai beberapa kabupaten. Kalau kami berdasarkan plat nomor. Artinya kalau misalnya B, di situ ada Korwil Jabodetabek. Jadi meliputi Jakarta, terus Banten, Bogor, Depok, dan lain sebagainya itu menjadi satu kewilayahan. Terus di Bandung juga ada Korwil Bandung Raya namanya. Jadi itu membawai seluruh Jawa Barat sementara. Karena beberapa cabang itu masih belum memiliki spirit untuk menginisiasi di masing-masing kabupaten itu memiliki struktur pengurus cabang. Kepengurusan yang ketiga adalah cabang. Jadi cabang itu melekat di masing-masing kota. Alhamdulillah hari ini kita tersebar di 70 kabupaten kota. Korwil yang terbaru itu Sumbagut, Mbak. Sumatera bagian utara, kantornya ada di Medan. Kalau di paling timur itu kita ada di Lombok. Begitu Mbak Tita. Populasi anggota iya. Sejauh ini sekitar 2.500 orang. 2.500 orang. Kalau saya boleh terbuka, kami satu-satunya organisasi yang tidak punya funding. Kami berangkat hanya punya kesetaraan semangat, ingin berkembang dan maju bersama-sama, tapi tidak ada modalnya. Karena kewajiban keanggotaan di kami hanya membayar kas Rp5.000 setiap bulan. Itu yang kami kelola maksimal dalam menjalankan organisasi. Tapi alhamdulillah bahwa sejauh ini kami tidak pernah mengalami kendala walaupun dengan logistik yang terbatas. Begitu Mbak Tita. Oke Pak. Alhamdulillah tapi dengan berbagai macam tadilah keterbatasannya tapi EMCI ini sudah mulai tersebar ke seluruh Indonesia ya Pak ya? Insya Allah Jawa sementara. Oke. Okay. Tapi tadi kan sudah ada di Lombok dan di Sumatera Pak. Ntar lagi ke pulau-pulau yang lain Pak ya. Ada, betul. Oke, kalau pertanyaan dari saya selanjutnya nih Pak. Apakah ada manfaat-manfaat tertentu yang didapatkan jika bergabung dengan EMCI ini, Pak? Oke, sejauh ini manfaat tidak pernah tersurat kalau di kami. Tapi manfaat itu jadi tersirat buat kita. Ya, salah satu contoh yang coba saya sampaikan, kita sudah menjadi rekanan Isuzu Astra Motor Indonesia. Yang di situ ada poin-poin bahwa anggota EMCI dipermudah
dalam membeli spare part dan mendapat harga khusus dari Isuzu Astra Motor Indonesia di seluruh Indonesia. Itu poin pertama. Poin kedua adalah menjadi rumah besar, Mbak. Rumah besar para pelaku kepariwisataan, sehingga tidak lagi ada paradigma bahwa saya tidak tahu A, saya tidak tahu B, saya tidak tahu jalan, saya tidak tahu di kota ini ada destinasi apa dan lain sebagainya. Tidak. Tapi di MC itu menjadi wadah untuk sosialisasi seluruh produk-produk, unsur pelengkap, serta elemen suksesi di kepariwisataan. Kalau manfaat yang lain kayaknya butuh observasi dah. Silahkan Anda tanya kepada seluruh anggota EMCI manfaat apa yang mereka rasakan. Saya pikir itu tidak bisa kita kerucutkan. Tapi sejauh ini mereka bertahan, pilihannya adalah nyaman mungkin. Dan yang terpenting Mbak Yuta sebetulnya ini kalau di kami yang menjadi penguat adalah aspek persaudaraan yang selalu kita jadikan jargon dalam setiap program dan pergerakan organisasi. Kalau menurut apa ya, biasanya begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi relativitas serta dinamika manfaat di lapangan itu berbeda yang diterima oleh anggota. Terima kasih. Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Jadi manfaat itu tidak harus hanya berbentuk material ya, Pak. Jadi yang non material juga itu merupakan suatu manfaat tadi yang tersirat, kenyamanan, koneksi gitu ya, seperti rumah lah gitu lah, Pak ya. Oke. Lalu kalau kita kaitkan, Pak, dengan tema webinar hari ini ya dengan EMCI, yaitu tema kita kan meningkatkan keamanan bisnis kendaraan dengan teknologi yang komprehensif ya, Pak ya. Lalu, teknologi seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh Pak Idong ya dari sudut pandang Ketua Umum gitu ya atau oleh EMCI-nya untuk bisnis kendaraan dan pengelolaan armadanya Pak? Ya, sebetulnya kalau buat kita boleh dikatakan EMC ini organisasi yang tradisional awalnya, Pak. Organisasi yang konvensional, yang tidak paham apapun itu perkembangan teknologi di luar. Tapi seiring waktu memang perkembangan itu menjadi literasi khusus kami di kepengurusan pusat untuk apa? Untuk memberi wawasan kepada anggota bahwa keterlibatan teknologi dalam suksesi kepariwisataan dan transportasi ini di era hari ini menjadi salah satu suksesernya. Ya alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Transtrek ini sudah di luar ekspektasi saya. Terima kasih Transtrek sudah banyak memberi wawasan kepada kami, banyak memberi pelajaran-pelajaran yang meretas cara berpikir konvensional kami. Bagaimana pentingnya GPS, ya saya tahunya dari Transtrek. Seiring komunikasi yang terbangun sejauh ini, yang intens komunikasi sebetulnya Mas Adit. Mas Adit ini divisi di Jawa Timur. Beliau yang banyak memberi referensi kepada saya. Cuma memang saya sampaikan ke beliaunya, Mas, apapun produk-produk dari Transtrek, ada 2 poin yang harus ditekankan. Satu adalah bagaimana mendorong keselamatan. Menjaga keselamatan itu yang menjadi penting. Yang kedua adalah membantu segala bentuk apa ya kebutuhan khususnya kalau kami karena berbasis transportasi Mbak yang ada jaminan keselamatan tidak hanya untuk kendaraan melainkan untuk penumpang juga. Nah, komunikasi itu ternyata digodok sama Transtrek dan luar biasa disikapinya tidak lama bahwa satu-satunya GPS yang berbasis asuransi adalah Transtrek. Makanya saya bilang dari awal kepada Mas Rifki, Mas Adit, dan seluruh tim di Transtrek, saya sebagai Ketua Umum siap mensukseskan Transtrek di lingkungan EMCI.
Tapi mohon maaf, saya jangan dibekali dengan hal-hal yang sifatnya transaksional. Tidak. Tapi berilah mandat kepada saya untuk apa? Untuk merubah mindset dari teman-teman yang konvensional itu menjadi sedikit aware dengan perkembangan teknologi. Begitu Mbak Tita? Oke, Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada meretas pemikiran yang konvensional ya Pak ya di era modernisasi zaman sekarang. Nah, barangkali nih Bapak bisa bagikan juga kepada kami tentang pengalaman terkait penggunaan teknologi ini. Yang sebelumnya itu sebelum menggunakan teknologi seperti apa dan sekarang setelah menggunakan teknologi itu seperti apa Pak? Misalkan dari sisi operasionalnya atau dari sisi optimasi kendaraan atau dari sisi keamanan tadi Pak dan kenyamanan lah ya selain untuk EMCI-nya tapi juga untuk pengguna yang lain itu seperti apa Pak? Ya, begini Mbak. Kami terhitung baru sih mengenal Transrek. Tetapi kenapa saya jadi semangat? Karena aspirasi di bawah juga luar biasa menyatakan bahwa Transrek betul-betul komprehensif, betul-betul memberi pembelajaran bagaimana ngomong efektivitas, ngomong efisiensi, serta ngomong tata kelola kendaraan. Yang awalnya kita hanya by call, gue nyampe mana? Ini ada job lanjutan, ternyata Transtrek mempermudah sudah. Jadi mengurangi hal-hal yang sifatnya konvensional itu tadi menuju hal-hal yang sifatnya profesional. Jadi apa ya? Kalau saya gambarkan ketika ini membantu atau tidak sangat membantu menurut saya. Apalagi ada jaminan keselamatan termasuk asuransi penumpang. Itu luar biasa. Ini mohon Transtrek nanti formulanya juga makin diperkuat juga, tapi layanannya jangan dikurang. Begitu Mbak Ita. Iya, Pak. Siap. Baik, terkait permasalahan tersebut, sekarang kita ke Pak Rifki nih, Pak. Menanggapi hal-hal yang telah diceritakan oleh Pak Idong, sekaligus menanggapi mengenai kompensasi kecelakaan tadi ya, Pak. Dari Transtrek sendiri tanggapannya bagaimana, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tita, Pak Idong. Jadi Transtech sendiri ini kenal MCI ini 2023 awal ya, Pak Idong ya. Kita mulai kerjasama waktu di Jember kalau nggak salah waktu itu Pak Idong. Dan memang lumayan apa namanya kita mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dari MCI pada saat kita ikut di dalam acaranya MCI waktu itu di Jember. Jadi Transtrek sendiri ini memiliki berbagai macam solusi yang komprehensif, Mbak Tita. Tidak hanya di industri angkutan pariwisata, kita juga bisa untuk diterapkan di industri logistik, ya, dan yang lain-lain juga. Kita bicara mengenai pariwisata karena kita sedang diskusi dengan MCI. Jadi, public transport ini kita memiliki berbagai macam fitur, terutama yang sangat berkaitan dengan efisiensi, yaitu adalah fuel monitoring. Fuel monitoring ini bisa digunakan juga oleh para pengusaha angkutan pariwisata untuk memonitor penggunaan bahan bakarnya, gitu ya. Selain dari fungsi basic sekali yang sangat sederhana adalah location ya. Location itu hanya untuk men-tracking posisi kendaraan. Di balik itu kita punya berbagai macam fitur, selain fuel monitoring juga kita punya yang namanya kamera juga, yang bisa untuk mengetahui kondisi di kabin maupun ke jalan. Kalau memang mau lebih advance lagi, kita punya lagi yang namanya driver fatigue untuk memberikan rasa aman lagi bagi para penumpang terhadap pengemudinya. Sehingga bisa dimonitor nih pengemudinya, Pak Idong. Kita punya fitur besaran namanya driver monitoring system yang di dalamnya ada driver fatigue. Sehingga si driver ini bisa kita monitor apakah dia kelelahan atau melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Seperti halnya merokok, bermain handphone seperti itu ya, itu nanti di dalam kendaraan atau di kabin akan diberikan warning oleh alat kita. Sementara di sistem di server itu akan tercapture sebagai evidence kepada driver untuk diberikan edukasi ataupun penalti seperti itu. Lain halnya kita juga punya yang namanya passenger counting kalau kita sudah mulai bicara kepada apa angkutan pariwisata yang lebih besar gitu ya, bisa menghitung jumlah penumpang di dalam kendaraan.
Berbagai macam fitur juga ada di situ seperti load sensor untuk yang passenger counting dengan metode eh, kursi gitu ya, menghitung kursi yang diduduki, atau juga dengan infrared gitu ya, atau juga dengan yang namanya face recognition gitu. Lanjut dengan kompensasi kecelakaan yang kita miliki nih, Mbak Tita, Pak Idong. Awalnya kita di tahun lalu kenal dengan MCI itu kita menawarkan kompensasi kecelakaan terhadap driver maupun penumpang maupun co-driver itu hanya untuk 2 orang. Tapi di tahun 2024 ini kita sudah perluas lagi menjadi 3 orang. Ya, jadi Transtrack ini memberikan suatu benefit ataupun add-on tambahan di mana semua customer atau pelanggan kami yang menggunakan alatnya Transtrack itu dilindungi dengan kompensasi kecelakaan. Unnamed basis insurance. Tidak terpaku dengan nama pengemudi, tidak terpaku dengan nama penumpang ataupun nama co-driver. Sehingga siapapun yang ada di dalam mobil itu terlindungi. Gitu ya. Besarannya berapa? Besarannya 50 juta per orang jika terjadi kematian ataupun cacat tetap total. Dan berlaku untuk 3 orang. Sudah banyak kita memberikan kompensasi ini kepada para pelanggan kami, tapi tentunya kita sama-sama berharap ini tidak digunakan, gitu ya. Ini tidak digunakan. Jadi ada beberapa klien kami yang telah kami berikan kompensasinya, ada yang meninggal supir dan kenaiknya itu kita cairkan 100 juta rupiah. Gitu. Kalau terjadi untuk 3 orang kita akan cairkan 150 juta. Selain itu, tidak hanya kematian dan cacat tetap total yang kita cover, juga medical expenses jika hanya terjadi luka-luka saja, gitu ya. Itu besarannya adalah 5 juta per orang maksimal, tentunya dengan medical claim, dengan nota-nota medis ya, gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan kami Transtrack ini pemegang copyright atau hak cipta untuk dan satu-satunya dan pertama untuk perusahaan telematik yang dilengkapi dengan kompensasi kecelakaan seperti ini. Itu Pak Ido. Mantap. Siap. Wah, luar biasa ya Pak, memang Transrek. Selain teknologinya tadi yang komprehensif, juga memiliki tadi cover untuk humanity-nya ya Pak ya. Nah, lalu selanjutnya untuk Pak Idong dari tadi yang semua telah diceritakan oleh Pak Rifki. Sekarang fitur teknologi apa sih Pak yang sudah digunakan oleh EMCI dari Transrek? Apakah boleh di-share sedikit kepada kami? Prinsip dasarnya Atau mungkin ada tadi fitur teknologi yang tertarik gitu. ya, karena Transtrack itu awalnya yang kami kenal adalah berbasis GPS. Ya, GPS yang sementara kita gunakan. Hal-hal lain terkait fasilitas itu ternyata menjadi bonus. Menjadi bonus yang disampaikan oleh Transtrack. Cuma yang menjadi menjadi spirit kami EMCI untuk sinergis dengan Transtrack adalah membantu kami dalam upaya membangun kesadaran di masyarakat EMCI. Itu yang terpenting. Jadi kayak teman-teman di Jawa Timur itu memang saya persilahkan, khusus Mas Adit yang Jatim area itu, monggo Mas nanti kita perkenalkan Transtrack secara produk adalah sampean. Jadi tugas saya adalah membangun dan menggugah kesadaran masyarakat transportasi untuk menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi dalam meningkatkan kenyamanan, pelayanan, serta keselamatan transportasi. Begitu Mbak Rita. Oke Pak. Nah sekarang untuk Pak Rifki ini Pak. Lalu dari tadi yang sudah Bapak ceritakan ya mengenai teknologi komprehensif yang dimiliki oleh Transtrack, apakah ada suatu kasus atau testimoni dari pelanggan Transtrack Pak yang lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam operasional bisnis mereka Pak? Iya. Contoh kasus ya, Ya. studi kasus ya. Saya akan ambil dari efisiensi saja ya, Pak Idong, buat Mbak Tita, bahwa dari beberapa klien kami itu bercerita ketika dia telah menggunakan fitur fuel monitor, gitu ya. Mereka bisa memonitor bahan bakarnya, kondisi tangkinya, gitu ya. Nah, ketika
dalam bentuknya grafik. Monitor tangki bahan bakar itu bentuknya grafik. Kalau secara normal penggunaan bahan bakar itu dia akan grafiknya turun perlahan ya, linear gitu. Nah, ketika grafik itu turun vertikal gitu ya, sudden drop ya, artinya itu ada, kalau saya bilangnya pengosongan tangki tiba-tiba, karena nggak mau suzon gitu ya. Tapi mereka langsung paham bahwa itu adalah istilahnya dalam dunia transportasi, drivernya eh, apa namanya, kencing bahan bakar lah, pencurian bahan bakar. Em, dari situ ada beberapa memang yang drivernya akhirnya dikeluarkan ya karena melakukan tindakan fraud terhadap perusahaannya. Dan ada juga yang lebih menarik lagi nih Pak Ibro. Kalau tadi terlalu terlihat vertikal turunnya itu signifikan sehingga gampang dianalisa itu. Ada lagi yang mereka hanya ambilnya itu 2 liter, 2 liter. Jadi secara, ya kalau mungkin ILF tuh tangkinya kan besar ya, atau juga bis pariwisata juga tangkinya besar, atau truk juga tangkinya besar, kapasitasnya besar gitu ya. Sehingga kalau dicuri 2 liter tuh turunnya cuma segini, set, gitu. Terus jalan lagi, turun lagi, set. Tapi membentuk pola, gitu, membentuk pola. Dan akhirnya pola itu apa namanya, dianalisa oleh tim kami, eh, dan karena analisanya ada permintaan ya dari sisi customer ya. Dan kita memberikan feedback bahwa ini ada keluar bahan bakar sebesar sekian liter di hari eh, tersebut dengan total sekian. Artinya dia 2 liter kali 5 kali pencurian. Sudah 10 liter dia curi solar. Waktu itu di industri eh, trucking. Dan kali berapa? Kali berapa unit dia punya gitu ya. Artinya luar biasa tingkat pencurian bahan bakar. Disitulah akhirnya customer kami, klien kami, pengusaha tracking waktu itu merasa terbantu gitu ya dengan adanya Transtrack untuk memonitor bahan bakar mereka. Itu dari sisi efisiensi. Itu Mbak Tita. Oke, Pak. Selain dari efisiensi tadi, field monitoring ada lagi nggak, Pak? Misalkan tadi yang sudah Bapak sebutkan di awal yang dari kamera, Pak, yang untuk driver behavior itu ada nggak, Pak? Kalau Untuk bicara, evidence, misalkan ada suatu oke, kejadian gitu. oke. Jadi kalau kamera kita punya beberapa macam tipe. Ada kamera kabin ya yang hanya menampilkan kabin saja situasi, atau kamera dengan AI seperti driver fatigue yang mendeteksi kelelahan driver, ataupun ADAS ya yang ke arah depan dan bisa memberikan peringatan ketika memang di depan ada halangan yang sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Gitu ya. Saya bicara mengenai kamera kabin nih Mbak Tita. Jadi bahwa em, di bisnis transportasi penumpang juga shuttle bus gitu. Shuttle ya, shuttle travel gitu ya. Nah, seringkali kan eh, manifest penumpang itu menjadi perhatian. Jumlah penumpang pada saat berangkat seharusnya sama dengan jumlah penumpang pada saat tiba. Meskipun di jalan bisa saja diturunkan penumpang sesuai jalurnya gitu ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kalau nggak ada kamera itu driver bisa jadi menaikkan penumpang gitu ya, menaikkan penumpang yang ada kursi kosong, dia naikkan penumpang, dia tarik tarif dan tidak distorkan. Kalau sistem shuttle kan nggak gitu ya, harus dari berangkat sampai pulang dia nggak boleh naikin penumpang di jalan tanpa sepengetahuan perusahaannya gitu. Nah, pada saat sebelum kita masuk mereka menggunakan checker, mereka menggunakan checker atau timer di beberapa titik gitu ya. Nah, setelah kita pasang kameranya, mereka tidak lagi menggunakan timer. Cukup menggunakan kamera kita dengan menghitung jumlah penumpang yang ada di dalam. Passenger counter dengan cara yang paling sederhana yang mereka gunakan. Menghitung jumlah penumpang yang ada di dalam mobil. Jumlah kepala aja yang dia hitung gitu ya. Terus dia bilang gini, Pak, dengan alat kita kan menjadi adanya tambahan biaya ya, OPEX ya tiap bulan. Bapak sewa dengan kita. Terus ya, kita sewa dengan Transtrack, tapi kita tidak lagi mengeluarkan biaya untuk timer. Saya tidak perlu lagi gaji timer. Saya tidak perlu lagi sewa tempat timer itu berada. Kalau satu rute gitu ya, satu rute dari A ke B saya butuh 2 timer. Saya harus sewa setidaknya pos timer itu ya meskipun hanya tempat duduk dan kursi gitu ya di rumah makan ataupun di pom bensin gitu. Saya sewa tempatnya. Saya gaji mereka gitu. Tapi timer itu masih masih suka rokok Mas Rifki gitu. Jadi masih bisa kong kali kong dengan driver. Tapi kameranya kan nggak butuh rokok, nggak suka rokok katanya gitu. Artinya di situ
pada saat mereka melakukan mitigasi dengan adanya timer pun mereka masih bisa kecolongan gitu. Nah, sekarang mereka menggunakan kamera, kameranya nggak suka rokok Mbak Tita, kameranya nggak suka duit gitu. Gitu. Jadi gitu. Jadi memang mitigasinya dialihkan ke teknologi, mitigasinya dialihkan ke Transtrike. Gitu. Kameranya nggak bisa disogok ya Pak ya. Rusak nanti. Jadi Transek ini selain tadi memonitor dari sisi kendaraannya, tapi juga memonitor orang-orangnya juga ya Pak ya. Betul, betul. Oke, oke. Nah sekarang saya mau kembali dulu ke Pak Idong nih Pak. Jadi Pak Idong, saya itu mendapatkan bocoran nih Pak, mendapatkan info bahwa sebentar lagi EMCI ini akan merayakan ulang tahun yang ke-9 pada bulan Agustus, benar ya Pak? Iya, betul, betul, Yes. betul, Mbak. Oke, barangkali bisa sedikit diceritakan Pak, untuk acaranya itu seperti apa Pak? Iya, kami ulang tahun di bulan Agustus, cuma kebetulan kami ada kegiatan rutin per 3 tahunan itu musyawarah nasional. Yeah. Yang itu tepatnya akan diselenggarakan di Semarang. Di Semarang pada tanggal 24 September. Sebagai semangat dalam mensukseskan Munas dan dengan semangat di 9 tahun EMC itu kami berinisiasi menyelenggarakan yang namanya roadshow, Pak. Yeah. Roadshow yang sebagai sarana dan media komunikasi kita dengan anggota-anggota yang ada di daerah. Alhamdulillah teman-teman mensepakati kurang lebih perjalanan itu tanggal 1 Agustus sampai 28 Agustus. Dimulai dari Bandung, karena di situ kita ada mitra dengan salah satu karoseri dalam suksesi kendaraan. Kemudian kita lanjut langsung ke Medan, Pak Rifki. Dari Medan kita ke Jakarta, habis itu geser terus sampai ke Lombok. Nah, semangat yang kita bawa dalam kegiatan roadshow adalah menjaga komunikasi yang intens dengan menyentuh langsung dan duduk bersama-sama. Itu yang masih menjadi cara pergerakan kita dalam suksesi organisasi. Muatan-muatan apa saja yang kita sampaikan ya termasuk bagaimana ngomong kemitraan dengan lembaga-lembaga profesional. Salah satunya mitra-mitra kita ngomong Isuzu, ngomong karoseri, ngomong Transtrek, ngomong apapun itu yang berkaitan dengan para mitra yang ada di dalam organisasi. Jadi begitu Mbak Tita, kalau gebiarnya September Mbak Tita. Mungkin kegiatan di Agustus kita sederhana, karena di situ masih ada rangkaian kegiatan Roadshow to Munas. Terima kasih. Oke Pak, kalau untuk acaranya itu terbuka untuk umum atau khusus hanya untuk EMCI saja Pak? Sementara khusus EMCI dan undangan. Khusus EMCI dan undangan. Oke, jadi khusus untuk EMCI dan undangan ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Barangkali Pak, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab ya dengan peserta webinar, berhubung ini sudah banyak sekali pertanyaan. Dari Pak Idong dan Pak Rifki, silakan untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu Pak, untuk semakin akrab Pak. Jadi udah closing nih. Closing statement aja Pak, nanti kita lanjut ke tanya jawab. Oke. Kalau silakan Pak Idong. Pak Rifki dulu. Jargon keakraban Pak. Nah, itu jargon keakraban. Siap. Oke. Closing statement dari Transtrek, Pak Idong, Mbak Titan, dan kawan-kawan yang hadir semua di webinar. Dengan EMCI dan Transtrek, kita optimalkan dunia transportasi dengan teknologi canggih dan standar keamanan terdepan. Saatnya hari ini mengintegrasikan solusi yang melindungi setiap perjalanan dan memastikan keselamatan dalam setiap langkah. So, bergabunglah dengan kami untuk memulai perjalanan menuju masa depan transportasi yang lebih efisien dan aman. Oke.
Mantap, mantap. Silakan dari Pak Idong. Ya, oke. Apa ya? Kalau di kami sebetulnya bahwa pahami profesi itu adalah media dan sarana. Yang terpenting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang selalu terbuka dan visioner. Itu yang harus sama-sama kita setarakan. Karena seperti apapun kehebatan kita, seperti apapun kekuatan kita, tanpa dikontrol dengan sebuah attitude yang berangkat dari sebuah kesadaran, saya pikir itu akan menjadi sebuah keniscayaan juga. Oke, terima kasih Transtrack tetap menjadi support system kami, tetap menjadi bagian dari keluarga besar kami, dan untuk rekan-rekan yang ada di webinar ini, kalau ngomong teknologi, Transtrack solusinya, kalau ngomong organisasi, EMCI solusinya. Terima kasih. Luar biasa, Mantap, Pak. luar biasa. Thank you, Pak Idong. Semoga setelah ini Transtrack dan EMCI semakin akrab ya Pak, semakin erat hubungannya ya Pak. Oke, jadi saya di sini sudah ada pertanyaan nih Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Idong ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab dengan para peserta. Dari Saudara Rahmat Yuliardi. Bagaimana EMCI melihat penerapan standar keamanan kendaraan di Indonesia saat ini? Apa saja kendala dan peluangnya? Silakan Pak untuk Pak Idong. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Pada dasarnya, transportasi jangan hanya dipahami bagaimana kita membawa penumpang dari satu titik ke titik yang disepakati. Melainkan moda transportasi adalah integrasi dari 3 leading sektor. Yaitu satu sasis, yang kedua karoseri, yang ketiga adalah kami sebagai penggerak operatornya. Tetapi sejauh ini memang EMCI selalu menekankan kepada aspek-aspek penunjang di transportasi itu untuk apa? Untuk lebih terbuka kepada kami. Sehingga ketika terjadi satu dan lain hal di lapangan, tidak hanya kami sebagai buyer, sebagai owner kendaraan yang kemudian ketimpa hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, padahal di situ ada teknologi yang namanya engine, teknologi yang namanya sasis, ada teknologi yang namanya body dan lain sebagainya. Ya, semoga setelah forum ini ada pihak-pihak yang monggo kita duduk setara dulu. Karena ngomong transportasi tidak ada yang prioritas. Kita sejajar, Pak. Kita sejajar, itu yang saya kedepankan. Dengan beberapa ATPM pun saya bilang, Pak, jangan jadikan kami hanya segmentasi. Jadikan kami rekanan dan mitra. Karena apa? Kendaraan itu lebih lama di kami daripada di pabrik. Lebih lama di kami daripada di pabrik. Ini yang semangat harus kita setarakan di moda transportasi. Alhamdulillah dengan kehadiran Transtrack, pemahaman terkait teknologi itu betul-betul sudah mulai jadi sebuah kesadaran, Pak, di level akar rumput EMCI, dari level operator bagaimana, wah nyaman Pak kalau misalnya kendaraan kita di bawah pantauan khususnya misalnya simpelnya saja sudah GPS. Apalagi ada diperbantukan dengan teknologi tambahan bisa memantau jalan, bisa merekam hal-hal apa saja yang dilakukan selama beperjalanan. Sehingga kita sebagai owner atau pelaku transportasi itu lebih substantif dalam apa ya menentukan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil untuk memajukan dan mengembangkan usaha kita. Begitu Mbak Tita. Baik Pak, kita beralih ke pertanyaan kedua, masih untuk Pak Idong nih. Dari Saudara, banyak Pak untuk Bapak. Fansnya banyak Pak Idong ini yang hadir Pak Idong, fansnya Pak Idong ini. Ya. Dari Saudara Selamat Yahya. Apa strategi EMCI dalam menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi transportasi? Ya, kami susah ya ketika
kami ngomong sebagai sosok profesional, sebagai sosok pekerja, tapi kami tidak pernah lepas bahwa kami adalah warga negara. Jadi penerapan aturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan lain sebagainya, sampai Menteri Kepariwisataan, menurut saya harus melakukan sebuah agreement dalam konsep terintegrasi. Karena kalau mengacu kepada satu leading sektor kementerian saja, ada spesifikasi kendaraan yang sebetulnya tidak layak itu untuk dilakukan. Contohnya kalau di kami di daerah adalah odong-odong atau kelinci wisata atau apapun istilahnya. Setelah kami perdalam, di situ banyak poin-poin yang dilanggar dari ketentuan Kementerian Perhubungan. Salah satunya terkait overdimensi, yang terkait dengan daya angkut. Yang terpenting adalah tahun kendaraan. Tetapi kami sebagai organisasi dilematis sebetulnya ketika hal ini kami angkat ke permukaan. Tapi saya pikir dari stakeholder yang memahami hal-hal seperti itu seharusnya melakukan upaya-upaya yang sifatnya mengedukasi. Ya, melakukan upaya-upaya sifatnya yang memberi kesadaran bahwa transportasi tidak hanya berbasis transaksi saja. Di situ ada poin-poin yang harus kita lakukan, termasuk menjamin keselamatan, memberi kenyamanan, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Tita. Jadi kalau misalnya dengan regulasi teknologi, kami hanya mampu menikmati itu sebagai bonus. Ketergantungan menurut saya tergantung Transtrek dong. Karena ini forumnya Transtrek, bagaimana memberi fasilitas-fasilitas tambahan kepada kami sehingga kami tidak terjebak dalam pasar bebas teknologi di lingkup transportasi. Semoga nanti ada komunikasi yang lebih intens lagi antara Transtrek, EMCI, ataupun dengan organisasi transportasi yang lain untuk kita buat fasilitas yang terintegrasi. Tanpa itu menjadi poin market. Ntar kalau ketemu si A, Pak saya kasih bonus ini, soalnya di sana nggak dikasih. Jangan Pak. Kami tidak mau dipisah-pisahkan bahwa kedekatan kami tetap menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan. Itu yang menjamin bagaimana keberlangsungan dalam kita menjalankan bisnis di transportasi khususnya dan menjalankan semangat persaudaraan pada umum. Terima kasih Mbak Tita. Terima kasih kembali Pak untuk jawabannya. Ini masih ada lagi nih Pak, untuk Pak Idong lagi. Dari saudara Suci Umi. Bagaimana EMCI menerapkan teknologi dari Transtrek? Teknisnya seperti apa? Apakah ada integrasi dengan pusat organisasi? Siap. Ini sebetulnya pertanyaan agak masuk ini, Mbak. Tapi saya tekankan dari awal bahwa mekanisme dan sinergisitas EMCI dan Transtrek adalah terbuka dan bebas. Oke, untuk Mbak Suci sejauh ini apa ya yang dilakukan oleh Transtrek kepada kami, prinsip dasarnya adalah membangun kesadaran dan edukasi. Itu yang saya tekankan. Persoalan Transtrek mampu menarik peminat menggunakan produk-produknya, saya anggap itu bonus. Karena yang terpenting adalah saya butuh funding untuk bagaimana memberi literasi, memberi literatur, memberi referensi serta mengedukasi masyarakat EMCI dan mendorong kesadaran untuk peka kepada perkembangan teknologi. Begitu Mbak Tika. Oke Pak. Nah sekarang Pak Idong dapat rehat dulu. Nah ini pertanyaannya Pak Rifki. Untuk Pak Rifki dari saudara Andi Ramdhani. Bagaimana
Halo, Transtrek Mbak Ita. membantu Mbak, perusahaan Mbak Tita, menyesuaikan Pak Idong dengar Mbak Tita nggak? Kelihatannya sinyalnya Mbak Tita ya. dengan halo Mbak Tita. daman daman belum. Oke, oke. Diulang ya, Mbak? Oke. Sebentar Pak, koneksi saya nampaknya Pak. Iya. Oh, Halo Pak, oh mohon maaf ya Pak, koneksi saya tadi oke. error. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Iya, Gimana sekarang Pak, sudah jelas? oke, clear. Udah, oke baik. Dan dari saudara Andi Ramdhani untuk Pak Rifki ya. Bagaimana Transtrek membantu perusahaan menyesuaikan solusi keamanan kendaraan sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis, Oke. terutama untuk industri dengan karakteristik sangat unik dalam kurung, misalnya logistik makanan atau transportasi bahan berbahaya. Apakah ada modul atau fitur yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel? Oke, baik. Panjang. Em, oke. Em, Kami memiliki berbagai macam industri dan sub-industri dari klien kami yang sangat variatif, gitu ya. Dari logistik juga dengan berbagai macam turunannya, gitu ya. Logistik dengan eh, apa namanya cold chain atau rantai pendingin, logistik yang hanya tracking biasa dan lain sebagainya macamnya. So, fitur yang bisa digunakan di Transtrack ini sebenarnya custom, sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Sehingga kami di tim sales ya, para sales kami itu pasti akan mendengarkan dulu apa sih yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka sebenarnya sudah pernah punya experience dengan alat bantu GPS dan atau telematics lainnya, apa sih yang mereka rasakan yang dari vendor sebelumnya, atau adakah yang kurang, gitu ya. Sehingga dengan kami akan coba lebih lengkapi lagi. Ketika mereka juga belum pernah punya experience, kami akan coba untuk dengarkan dulu yang dibutuhkan apa. Lalu baru berani kami tawarkan, kita punya solusi untuk yang dikeluhkan adalah A, B, C, D. Dan ketika mereka juga membutuhkan, oh kami butuh suatu dashboard data, kami butuh suatu laporan yang seperti ini, kami bisa provide. Custom report, custom dashboard, kami bisa provide. Seperti itu. Sehingga apapun yang mereka butuhkan, insya Allah kita bisa diskusikan. Gitu, Mbak Tita. Pokoknya bisa disesuaikan apa ya, bisa didiskusikan gitu, apapun kebutuhannya. Betul, betul. Fitur kita banyak sekali ya. Fitur kita banyak sekali. Dari satu fitur pun kita punya sub fitur gitu ya. Misalnya tadi seperti saya bilang passenger counting, kegunaannya menghitung penumpang. Fiturnya metodenya ada beberapa. Ada yang dengan load sensor di bangku, ada yang dengan infrared, ada yang dengan face recognition. Tergantung kebutuhannya. Face recognition cocok nggak untuk ditaruh di angkutan penumpang dengan sistem penumpang berdiri? Nggak cocok karena bisa jadi kehalangan mukanya penumpang tidak terhitung gitu ya. Jadi yang cocok adalah infrared keluar masuknya. Angkutan berdiri tidak menggunakan bangku, tidak bisa diukur di apa namanya sensor bangkunya seperti itu. Jadi kami mencoba untuk memberikan solusi yang dibutuhkan passenger counting. Passenger counting itu kita punya tiga, yang masing-masing sub industri cocoknya yang mana silahkan seperti itu. Gitu. Oke Pak, siap. Selanjutnya nih Pak, masih untuk Pak Rifki dari saudara Abdun M. Bagaimana peningkatan keamanan melalui teknologi dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi bisnis kendaraan? Kemudian, apa saja dampak finansial dari investasi dalam teknologi keamanan kendaraan yang komprehensif? Oke. Tadi saya barusan cerita ya bahwa em, sebenarnya apa yang dirasakan oleh klien kami yang shuttle transport tadi
ya. Yang mereka rasakan adalah lebih bentuk ke efisiensi. Mereka mitigasi untuk efisiensi sebenarnya, ya kan? Untuk mencegah fraud-fraud yang ada di dalam perusahaan, gitu ya. Namun mitigasi mereka dengan manusia, dengan manual masih bisa kecolongan. Mitigasi resiko mereka dengan alat, dengan Transtrack, akhirnya menemukan pola yang pas, gitu ya. Transtrack ini tidak perlu dijadikan capex, ya. Jadi para pengusaha transportasi sebenarnya paham mengenai GPS, paham mengenai GPS. GPS ini di luaran banyak, ya, di toko-toko aksesoris banyak gitu. Tapi mereka harus beli dan menjadikannya itu sebagai capex. Berat kalau dijadikan sebagai capex. Mereka harus beli berapa ratus ribu atau berapa juta, tergantung dengan spek dan mereknya gitu ya. Tapi di Transtrack jangan jadikan uh, telematics ataupun sederhananya GPS sebagai capex. Jadikan aja sebagai OPEX bulanan. Kami sifatnya subscription gitu ya. Kita bisa sewa 1, 2, 3 tahun. Kalau mau dimiliki alatnya boleh, tapi kami tidak merekomendasikan alat kami dimiliki. Kenapa? Ketika sudah dimiliki dan selesai berhubungan dengan kami misalnya ya, atau mobilnya dijual gitu ya, itu alat udah nggak bisa diapa-apain gitu. Alatnya sudah apa namanya harus membutuhkan server, di mana servernya akan balik lagi ke kami juga kebetulan seperti itu. Sehingga kami mensarankan kepada para pelanggan kami untuk ke subscription. Lebih ke arah investasi di dalam perusahaan itu lebih diarahkan seperti ke arah OPEX bulanan. Itu Mbak Tika. Oke, Pak. Selanjutnya ya, Pak, masih untuk Pak Rifki dari saudara Selamat Yahya. Bagaimana Transtrek menangani situasi di mana sinyal GPS hilang atau tidak dapat diakses, seperti di area terpencil atau gedung tertutup? Oke. Saya ceritakan dulu bahwa Transtrack ini tidak menggunakan single operator seperti vendor GPS atau vendor telematics lainnya. Kami menggunakan global SIM card, ya. Global SIM card ini bekerja di tiga operator besar, dan 147 negara, gitu ya. Sehingga meminimalisasi terjadinya kehilangan sinyal. Bagaimana cara bekerjanya? SIM card global ini akan memilih operator mana yang memang paling kuat di daerah tersebut. Gitu. Dia akan memilih operator mana yang terkuat di daerah tersebut. Ketika misalnya operator A gitu ya, kuat di segmen A, lalu geser ke segmen B, operator A menjadi lemah. Global SIM card akan beralih secara otomatis ke operator lainnya, gitu ya. Jadi ada 3 operator besar yang bekerja di Indonesia yang digunakan oleh Global SIM card. Itu satu hal yang kita gunakan untuk meminimalisasi terjadinya kehilangan sinyal. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kehilangan GPS ya? Memang leakage-nya adalah ketika masuk ke dalam basement. Semua operator, ada beberapa basement yang memang masih tercover gitu ya. Apalagi ketika masih ada repeater di dalam basementnya. Tapi ketika sudah basementnya ketiga, keempat mungkin akan sulit. Semua uh, apa namanya vendor GPS ataupun perusahaan GPS juga kesulitan di situ. Tapi kita mendeteksinya dengan posisi terakhir. Nah, posisi terakhir itu pasti terikot di mana mobil atau alat itu berada, ya. Seperti itu, Mbak Tita. Oke, Pak. Jadi kita cover lah daerah-daerah 3T ya, Pak ya, dengan tadi ada yang SIM card global. Eh, so far iya, Oke, so far lalu iya. So far selama ini SIM card global kita bekerja baik gitu ya di apa namanya daerah-daerah yang Mbak Tita tadi sebutkan, dan kita juga dipercaya oleh beberapa perusahaan mining atau pertambangan gitu ya, yang tadinya mereka mengkhawatirkan sinyal, tapi ternyata kita bisa uh, performance bagus di sana gitu ya. Yang tadinya mereka mencoba untuk kita butuhnya satellite, pada saat kita trial ternyata nggak butuh satellite itu, karena satellite itu koneksinya luar biasa.
Dan bahkan sekarang kita punya lagi yang namanya alat hybrid GPS, Pak Idong, Mbak Tita. Hybrid GPS yang bisa auto switch dari GSM connection ke satellite connection. Itu biasanya digunakan oleh vessel ataupun kapal laut, tug and barge gitu ya. Ketika dia masih sandar di pelabuhan, di dekat-dekat pelabuhan, dia masih bisa connect dengan GSM, dia akan connect GSM. Tapi begitu dia sudah mulai melaut ke tengah, mau nggak mau dia harus connect dengan satellite. Kenapa kita bikin yang hybrid? Karena itu untuk mereduce cost koneksinya gitu. Pain point-nya teman-teman di industri marin waktu itu, di industri kelautan dan perkapalan waktu itu adalah koneksi satelit yang mahal. Sehingga kami ciptakan dari tim hardware kami untuk create yang namanya hybrid GPS. Jadi primary connection-nya adalah GSM. Ketika dia sudah tidak lagi dapat GSM, dia akan langsung auto switch ke satellite. Itu lumayan, reduce cost-nya lumayan banget gitu. Gitu, Mbak. Hmm. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi itu bisa saya sebut koeksistensi antara sistem komunikasi seluler dengan sistem komunikasi satelit ya Pak. Yes. Dulu saya pas kuliah saya mempelajari itu Pak. Dan sekarang sudah diimplementasikan oleh Transrek. Wah, luar biasa sekali ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, dari saudara Nur Chandra. Apakah Transtrek bisa menganalisa pemakaian komponen kendaraan yang secara periodik harus diganti atau diperbaiki karena beban pemakaian? Barangkali ini terkait dengan maintenance mungkin apa ya? Spare part ya. Kalau Silakan Pak. kalau di kami saya sih menganalisanya tadi pertanyaannya lebih ke arah DTC error code atau diagnostic error code. Kami punya teknologi, kami punya solusi di mana ketika kendaraan tersebut memiliki ECU, ya kita uh, bisa diberitahu oleh sistem part-part mana yang memang membutuhkan perhatian. Karena prinsipnya sederhana, kita hanya transmit data dari ECU. ECU dengan berbagai macam sensornya akan memberikan tanda atau lampu nyala ketika memang ada sesuatu hal yang tidak normal di situ. Ya, itu yang akan kita tangkap dan kita transmitkan kepada sistem kami untuk dibaca di kantor pusat misalnya, di kantornya klien misalnya, karena mobilnya kan ada di mana gitu ya. Itu namanya DTC error code. Nah, tapi kalau yang terkait dengan maintenance gitu ya, kami punya juga namanya suatu sistem yang namanya vehicle monitoring system ya, yang pada intinya adalah ketika mobil itu atau armada tersebut ikut di dalam suatu sistem yang namanya VMS tadi, uh, dia akan apa namanya bisa memprediksi, bukan memprediksi, bisa diberikan peringatan pada saat dia harus servis rutin dan segala macamnya. Sebenarnya VMS ini lebih ke arah memang untuk mengelola armada dari sisi maintenance-nya gitu ya. Tapi kalau tadi adalah memprediksi, belum ada alat yang mampu memprediksi untuk spare part itu health-nya berapa persen. Tapi ketika ECU-nya sudah kasih sensor bahwa ini ada error, kita bisa baca dengan ada solusi yang namanya DTC error code, kita sebutnya diagnostic error code seperti itu. Oke Pak. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saudara Asna. Transtrek ini apakah memiliki layanan CS 24 jam? Apabila aset kendaraan kami tidak dapat dimonitor, serta adakah minimum durasi berlangganan dengan minimum unit fleet tertentu? Oke. Kami punya layanan customer service 24 jam. Ada hotline-nya dan bahkan kami terbiasa berinteraksi langsung dengan klien kami yang memiliki unit-unit yang cukup lumayan dengan membuatkan grup ya, grup komunikasi sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi antara klien kami juga dengan customer service gitu. Nah, untuk antisipasi mengenai mobil yang tadi tidak bisa termonitor, customer service kami akan lebih dulu
hubungi klien kami ketika memang terindikasi alat ini tidak memberikan sinyal atau kita sebut offline. Karena offline sendiri ini bisa jadi karena beberapa hal. Yang pertama, memang alat kita dicabut, gitu ya. Yang kedua, alat kita tidak mendapatkan power ataupun sedang cabut akinya, seperti itu. Yang ketiga, memang benar-benar tidak mendapat sinyal sama sekali, gitu. Kami akan menghubungi lebih dulu dalam waktu 1 kali 24 jam ketika alat ini terdeteksi offline. Bahwa kami akan hubungi, Pak, Bu, nopol sekian, nopol A1234, ini terdeteksi offline sudah 1 kali 24 jam. Apakah sedang perbaikan sehingga cabut aki atau beroperasi normal gitu ya, namun offline. Nah, ketika customer kami bilang sedang cabut aki lagi perbaikan, oke, clear gitu. Kita tunggu sampai dia connect lagi akinya. Tapi ketika customer kami bilang bahwa jalan normal gitu ya, tapi offline. Nah, disitulah kami coba untuk remote, gitu ya. Untuk remote secara sistem, ketika memang tidak bisa remote, tidak bisa lagi komunikasi dengan alat, customer service kami langsung akan minta jadwal kapan mobil itu bisa di maintenance alatnya. Tidak perlu kembali ke, misalnya berlangganan di Jakarta ya, tidak perlu kembali ke Jakarta. Karena kami sudah ada di 100 lebih kota kabupaten di Indonesia, gitu ya. Mobil sedang jalan ke Surabaya, Pak. Ya udah, kapan bisa sandar di Surabaya, jam berapa, kita akan maintenance di sana. Jadi kalau langganan ini misalnya di Jakarta, nggak perlu nunggu lagi dia balik ke Jakarta, kelamaan. Kita akan cegat, kita akan janjian, misalnya di Surabaya, nanti teknisi kami akan dijadwalkan untuk datang. Gitu, Mbak Tita. Oke, Pak. Sekian ya untuk sesi tanya jawab kita ya. Sudah semuanya ditanyakan dan dijawab oleh narasumber kita ini. Nah, Ya, sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transrek. Oleh karena itu, di sini telah terpilih nama-nama berikut. Tim kami telah memilih ya. Yang pertama, Saudara Asna. Yang kedua, Saudara Andi Ramdhani. Yang ketiga, Saudara Nur Chandra. Selamat ya kepada 3 nama berikut akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek dengan kategori pertanyaan terbaik. Nah, untuk mengabadikan momen kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyalakan kamera atau videonya untuk Pak kita Idong berfoto. kemana, Mbak Tita? Ya, Pak Idong sedang dikontak terlebih dahulu ya, Pak. Barangkali beliau Ya, disconnection atau disconnect apa. ya? Nah, Iya, oke. Kita coba untuk tunggu Pak Idong. Mungkin ya, kamera untuk... sambil menunggu Bapak Ibu yang lain menyalakan kamera dan videonya juga ya. Kita tunggu terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, barangkali beliau ini belum terkoneksi, Pak. Jadi kita dilanjut terlebih dahulu saja mungkin ya, Pak ya. Oke, untuk panitia apakah sudah siap untuk mengambil foto? Saya hitung ya. Kita ambil 2 kali ya. Silahkan tebarkan pesona terbaikmu. Terbaik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, 1. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke.
terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Idong dan Pak Rifki yang telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengundian acak untuk memilih 5 orang yang akan mendapatkan door prize voucher belanja dengan total Rp1.500.000. Dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000. Silahkan tampilannya. Tampilannya random picker. Apakah sudah ditampilkan? Yuk kita acak-acak-acak, kita undi-undi-undi untuk mendapatkan 5 orang. Ya, sudah tampilkah? Sudah ya? Sudah tampil ya? Oke, kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, nama pertama sudah muncul, yaitu Saudara Yulia Sari. Apakah yang bersangkutan hadir? Coba kita cek ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oh, hadir. Oke, kita sudah dapat nama yang pertama. Selanjutnya kita undi yang kedua. 1, 2, 3. Diundi, diundi, diundi. Oke, nama kedua telah muncul. Atas nama Martini. Saudara Martini, apakah hadir? Hadir, ada ya? Oke, sah ya, berarti sudah 2 nama. Oke, kita nama yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, nama yang ketiga adalah Saudara Salvira. Apakah Saudara Salvira hadir? Saudara Salvira hadir tidak? Saya hitung ya. 1, 2, 2,5, 3. Oke. Gugur ya, batal. Kita masih mencari nama yang ketiga. Silakan. Diundi 1, 2, 3. Nama yang ketiga ada Saudara Asnah LS. Apakah Saudara Asnah LS hadir? 1, 2, 3. Oke, batal, gugur. Susah sekali ya mendapatkan nama yang ketiga ini ya. Oke, kita undi lagi. 1, 2, 3. Saudara AL. Saudara Al. Muncul atau tidak Saudara Al? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tidak ada ya? Oke, tidak ada ya Saudara Al. Oh, ada. Hadir ya? Saudara Al hadir? Ada ya? Oke. Oke, nama yang ketiga sah ya. Kita undi untuk nama yang keempat. 1, 2, 3. Nama yang keempat ya, ini nama yang keempat. Atas nama Saudara Tika Apriyani. Apakah Tika Apriyani hadir? Hadir ya? Ada ya? Ada ya? Oke, sah ya. Ada. Sekarang yang kita undi nama yang terakhir ya, alias yang kelima. Yuk. 1, 2,
3. Atas nama saudara Hafid Wahyu Utama. Hadir? Apakah hadir Hafid Wahyu Utama? 1, saya hitung ya, hitung mundur. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Tidak ada konfirmasi. Jadi batal ya, gugur ya. Kita masih undi yang kelima, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada muncul namanya yang kelima. Saudara Yahya Tikasari. Apakah saudara Yahya Tikasari muncul? Ada? Hadir? 1, 2, 3. Batal ya, gugur. Karena tidak konfirmasi. Oke, nama yang kelima ya. 1, 2, 3. Saudara Edi Gunawan. Apakah saudara Edi Gunawan hadir? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tidak ada. Oh, ada. Oh, hampir saja ya. Hampir saja gugur. Saudara Edi Gunawan sah ya. Jadi kita terima ya. Bagi para pemenang, pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran agar dapat dihubungi oleh tim kami ya. Oke. Selanjutnya ya, seperti yang telah saya sebutkan di awal acara, kita ada kejutan yang lain nih. Ayo panitia, ditampilkan apa kejutannya? Nah, ini dia kejutannya ya, seperti yang telah saya sebutkan di awal acara. Khusus bagi peserta webinar, kami memberikan diskon webinar spesial sebesar 20% dan 10%. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang 20% berlaku hanya 2 hari sampai 26 Juli 2024 dan diskon 10% berlaku 7 hari sampai 2 Agustus 2024. Syarat dan ketentuannya adalah instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Agustus 2024. Metode pembayaran berupa cash, cicilan, dan sewa. Lalu diskon-diskon tersebut ya, ini yang 20% dan 10% ini hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Lalu, bagi yang berminat untuk berlangganan produk Transtrek, kami juga memberikan free trial ya, sehingga Anda dapat mencoba terlebih dahulu produk dan layanan dari Transtrek. Segera hubungi Transtrek ya, silahkan bagi yang berminat untuk menghubungi Transtrek via WhatsApp di nomor +62811119002999 atau di Instagram @transtrek.co atau via email kontak@transtrek.co atau Anda dapat langsung juga memindai QR code yang tertera di layar ya. Silakan jangan ragu-ragu. Sekian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, EMCI, Transtrek, para kru dan panitia yang bertugas, serta kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Membawa penumpang sama halnya dengan membawa puluhan nyawa dalam satu bus. Bagaimana jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan? Atau bagaimana jika terjadi kerusakan tiba-tiba? Ditambah lagi, adanya pengereman mendadak
kecepatan berlebih, menikung, hingga terjadi keausan ban kendaraan dalam perjalanan? Bagaimana Anda dapat mengatasi hal tersebut? Dengan berbagai masalah tersebut, Transtrek hadir untuk membantu Anda dalam melakukan perbaikan, penghematan bahan bakar, hingga meningkatkan keselamatan penumpang. Fitur-fitur andalan dari Transtrek untuk transportasi bus meliputi driver behavior, pantau kecepatan, akselerasi, pengereman, dan perilaku pengemudi dalam bus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Driver monitoring system, ketahui tanda-tanda kelelahan pengemudi seperti mengantuk, menggunakan handphone, merokok, tidak melihat jalan, dengan mendapatkan peringatan agar pengemudi dapat fokus kembali. Passenger counting, hitung jumlah penumpang yang naik dan turun, kapasitas maksimum bus, dan analisis kepadatan penumpang di setiap rute melalui penggunaan pintu dan kursi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian bus. Kamera solution, pantau keselamatan penumpang pada sisi depan, dalam, dan belakang bus untuk kurangi resiko kejahatan dan pemberian bukti apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Speed limiter, batasi kecepatan maksimum bus sesuai dengan peraturan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memperpanjang masa pakai mesin pada kendaraan. Overspeed sensor, berikan peringatan berupa suara pada pengemudi ketika kendaraan melebihi batas kecepatan agar dapat meningkatkan keselamatan para penumpang. Dengan solusi yang diberikan oleh Transtrek, perusahaan transportasi bus Anda dapat mengetahui berapa lama pengemudi dalam masa kerja dan istirahat, tracking secara real-time, driver behavior, hingga meminimalisir adanya kecelakaan ketika berkendara. Transtrek, solusi untuk semua masalah keselamatan penumpang dan keamanan kendaraan Anda. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Nizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrek semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrek. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrek, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh tim operasional kami.